Hai Sobat Biber, selamat datang di Biber Pusat Channel. Kali ini ketemu lagi dengan saya bersama saya Kak Tri. Sekarang kita akan membahas materi kelas 7 semester 2 yaitu puisi rakyat. Langsung saja ya. Puisi rakyat atau puisi lama merupakan kesusastraan rakyat yang sudah tentu bentuknya. Puisi rakyat ini terikat oleh beberapa aturan. Misalkan satu bait terdiri dari beberapa baris dan satu kalimat terdiri dari beberapa suku kata serta pola rimanya. Pantun merupakan puisi asli Indonesia. Fungsi pantun digunakan untuk memberikan nasihat, untuk menyindir, atau untuk bersendagurau. Di sini ada satu jenis pantun. Bunyi pantunnya adalah Rani pergi keluar rumah, tidak lupa memakai pita. Lebih baik sering sedekah agar berkah hidup kita. Dari pantun ini ada beberapa ciri-ciri yang harus dipenuhi. Yang pertama, dalam satu bait itu harus terdiri dari 4 larik atau baris. Yang kedua, baris pertama dan baris kedua dinamakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat dinamakan isi. Dalam pantun terdapat sajak atau rima. Kita lihat di sini untuk baris pertama bunyi akhir itu berakhiran dengan huruf H, dan baris kedua berakhiran dengan huruf A, baris ketiga berakhiran dengan huruf H, dan baris keempat berakhiran dengan huruf A. Ini kita sebut sebagai rima atau sajak. Maka bisa kita simpulkan bahwa sajak pantun itu harus ABAB. Yang berikutnya, di dalam pantun setiap baris minimal terdiri 8 dan maksimal 8 suku kata dan maksimal adalah 12 suku kata. Untuk baris pertama ini ada 9 suku kata. Ya, itu merupakan ciri-ciri dari pantun. Puisi rakyat yang kedua adalah gurindam. Gurindam itu berasal dari negara India. Contoh gurindam, kita bisa lihat di sini ada contoh gurindam. Berbaktilah kepada orang tua, niscaya hidupmu berkah dan bahagia. Kita lihat ciri-ciri dari gurindam. Yang pertama, dalam satu bait itu terdiri dari 2 baris. Yang kedua, jumlah suku kata tiap baris minimal adalah 10 dan maksimal adalah 14 suku kata. Kita lihat untuk baris pertama, ini ada berapa suku kata ya? Berbaktilah kepada orang tua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 suku kata. Ciri yang ketiga, sajak atau rimanya adalah AA. Kita lihat di sini untuk baris pertama berakhiran dengan huruf A dan baris kedua berakhiran dengan huruf A. Berarti di sini sajaknya adalah AA. Terus yang keempat, di dalam gurindam baris pertama itu bisa berupa soal, bisa berupa masalah, dan bisa berupa perjanjian. Sedangkan di baris kedua ini bisa berupa jawaban dari soal di baris pertama, berupa akibat, ya, berupa perjanjian di baris pertama, hubungan di baris pertama. Contohnya di sini, berbaktilah kepada orang tua, ini merupakan suatu masalah, perintah untuk berbakti kepada orang tua, berarti ini berupa masalah. Dan baris kedua, niscaya hidupmu berkah dan bahagia, ini merupakan akibat, ya, akibat dari ketika berbakti kepada orang tua, maka akibatnya hidup menjadi berkah dan bahagia. Yang keenam, isi di dalam gurindam ini berisi nasihat dan kata-kata mutiara. Kita lihat di sini bahwa di dalam gurindam ini memberi nasihat supaya kita berbakti kepada orang tua, supaya hidup bahagia dan berkah. Puisi rakyat yang ketiga adalah syair. Syair berasal dari negara Arab.
Ini adalah contoh dari syair. Belajar haruslah semangat, rajin, tekun, serta giat, agar ilmu mudah didapat, masa depan semakin dekat. Kita lihat ciri-ciri dari syair. Dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris. Yang kedua, di dalam syair, setiap baris ini merupakan isi. Jadi baris 1, 2, 3, dan 4 ini saling berkaitan. Yang ketiga, sajak atau rimanya adalah A. Kita bisa lihat di sini contohnya. Untuk baris pertama berakhiran dengan huruf T, baris kedua sama berakhiran dengan huruf T, baris ketiga huruf T, dan baris keempat berakhiran dengan huruf T. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sajaknya atau rimanya adalah A. Ciri yang keempat, jumlah suku kata setiap baris di dalam syair minimal adalah 8 suku kata dan maksimal adalah 12 suku kata. Kita bisa lihat di sini untuk baris pertama ada berapa suku kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 suku kata. Ciri yang kelima, isi syair itu berupa nasihat, cerita, dan petuah. Kalau kita lihat syair di sini, ini berisi tentang nasihat. Nasihat bahwa kita itu harus semangat dalam belajar, rajin, tekun, giat, supaya ilmu mudah didapat dan masa depan cerah atau sukses di masa depan. Ini adalah contoh dari pantun, contoh soal dari pantun. Pertanyaannya adalah, lirik pantun tersebut akan menjadi pantun yang baik bila disusun dengan urutan. Kita lihat di sini untuk urutannya, berbaktilah pada orang tua. Nomor 2, ada keledai di pinggir rawa. 3, agar kau disayang Tuhanmu. 4, lalu tercebur karena dumu. Kita susun menjadi sebuah pantun. Ingat, ciri-ciri pantun adalah sajaknya harus AB. Dan di dalam pantun itu ada sampiran dan ada isi. Kita lihat dulu di sini sampiran. Ya, kita cari dulu sampirannya. Sampiran itu adalah sebagai pengantar di dalam pantun. Kita lihat baris pertama, berbaktilah pada orang tua. Ini merupakan isi karena memberikan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Terus baris kedua, ada keledai di pinggir rawa. Ini merupakan sampiran. Kenapa? Karena di kalimat ini, di baris ini, itu tidak ada maknanya. Baris ketiga, agar kau disayang Tuhanmu. Di baris ketiga, ini juga merupakan isi. Kenapa ini merupakan isi? Karena di sini ada tujuannya. Ya, berupa isi, yaitu supaya disayang oleh Tuhan. Baris keempat, lalu tercebur karena dungu. Baris keempat ini adalah sampiran karena tidak ada makna di dalam baris ini. Sekarang kita tinggal urutkan. Sampiran kita jadikan satu, isi kita jadikan satu. Untuk baris pertama sampiran, kita bisa lihat baris pertama adalah nomor 2, baris kedua adalah nomor 4. Bisa kita lihat di sini untuk pilihannya, baris pertama nomor 2, baris kedua nomor 4. Terus untuk isinya kita bisa lihat di sini, baris ketiga itu adalah nomor 1, itu sebagai baris ketiga, berbaktilah kepada orang tua. Baris keempat itu adalah baris yang nomor 3, agar kau disayang Tuhanmu. Jadi pilihannya adalah 2, 4, 1, 3. Ini adalah contoh soal gurindam. Pertanyaannya adalah, lirik yang tepat untuk melengkapi gurindam tersebut adalah, kita lihat untuk baris pertama, dengan ibu jangan durhaka.
Ingat, ciri dari gurindam sajaknya adalah A, dan ciri yang lain adalah baris pertama itu berupa persoalan, masalah, baris kedua itu berupa jawaban atau berupa akibat. Kita lihat dengan ibu jangan durhaka. Kita lihat pilihannya di sini. Pilihan yang tepat itu yang mana? Kita lihat yang A. Sebagai bekal sepanjang masa. Kita lihat yang A. Kalau kita gabungkan di sini, ini akhirnya dengan A. Sajaknya sama, AA. Tapi kalau kita lihat dari antara isinya, ini antara baris pertama dengan baris kedua ini tidak nyambung. Kenapa? Dengan ibu jangan durhaka, tapi di sini baris kedua sebagai bekal sepanjang usia. Berarti kalau kita lihat di sini, ini bukan merupakan jawaban dari baris pertama. Kita lihat untuk yang B, supaya badan dapat selamat. Kalau kita lihat dari segi sajak, jelas ini tidak sesuai karena berakhiran dengan T, sedang ini berakhiran dengan A. Jadi ini juga bukan merupakan yang tepat untuk melengkapi gurindam. Yang C, supaya Tuhan tidak murka. Kita lihat sajaknya, rimanya, ini berakhiran dengan A. Yang C ini juga berakhiran dengan A. Sajaknya sama, AA. Terus kita lihat, apakah baris yang kedua ini, C, bisa untuk melengkapi gurindam? Supaya Tuhan tidak murka, ini merupakan akibat dari baris pertama dalam gurindam. Dengan ibu jangan durhaka, supaya Tuhan tidak murka. Ini berarti yang C itu pas untuk sesuai untuk melengkapi gurindam ini. Sedangkan kalau yang D, maka jaga hati serta niat. Ini juga dilihat dari sajaknya sudah berbeda. Jadi bukan tidak tepat untuk melengkapi gurindam. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini adalah contoh soal syair. Kita lihat di sini pertanyaannya adalah pesan yang sesuai dengan syair tersebut adalah, kita lihat syairnya. Janganlah engkau berbuat maksiat, janganlah engkau berbuat jahat, segeralah engkau bertobat, agar engkau selamat dunia akhirat. Kita lihat pilihan antara A sampai D. Manakah pesan yang sesuai dengan syair ini? Yang A, mengajak untuk beribadah supaya masuk surga. Di sini tidak ada ajakan untuk beribadah. Jadi yang A berarti bukan jawaban. Pilihan yang B, melarang berbuat maksiat karena Tuhan akan murka. Kita lihat di sini seperti baris pertama, yaitu melarang untuk berbuat maksiat, tapi tidak ada penjelasan bahwa Tuhan akan murka. Berarti yang B bukan merupakan jawaban. Yang C, mengajak untuk segera bertobat. Ini sesuai dengan baris ketiga, tapi hanya baris ketiga saja. Jadi ini yang C bukan merupakan jawabannya. Yang D, agar selamat dunia akhirat, bertobatlah, jangan berbuat maksiat dan jahat. Ini isinya sesuai dengan sesuai dengan syair yang di sini antara baris 1 sampai dengan baris ke-4. Karena di dalam syair baris 1, 2, 3, 4 itu adalah satu rangkaian isi. Oke Sobat Piper, cukup sekian pembelajaran dari kakak. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Piper Pusat dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa update video keren dari kita. Bye bye.